Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel saya Pedi Porang ya. Ya, beberapa hari ini tidak upload video. Dan untuk kali ini kita ngomongin tentang porang dan konjak ya. Jadi kalau porang Anda sudah tahu, ya kita tahu ya, yang kita budidayakan itu adalah porang, tetapi konjak itu mirip porang, tapi dia tidak punya pentol di atasnya, di rantingnya tidak ada ya. Batangnya itu mirip iles-iles, sumbunya kemudian putih. Kemudian untuk regenerasi itu dia pakai akar ya, pakai akarnya itu, akarnya nanti tanam lagi. Dan sering memang disamakan, yaitu porang sama dengan konjak. Sebenarnya itu beda. Ada sekitar 130 ya, 130 varietas di Indonesia itu. Ya, varietas di Asia Tenggara ya, bukan di Indonesia, maksudnya di Asia Tenggara. Dan yang di Indonesia adalah tanaman asli, adalah tanaman porang ya. Tuh, jadi ada 130 varietas yang sama dari konjak tadi ya. Langsung kita ngomongin tentang sejarahnya porang dan konjak ya. Kita lagi ngomongin konjaknya dulu ya. Konjaknya itu berasal dari Asia Tenggara. Asia Tenggara itu mana ya, seperti kita, Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, itu juga daerah-daerah Asia Tenggara ya. Kedatangan konjak ya di Jepang sudah ditransmisikan itu sudah ribuan tahun yang lalu. Mengawali dari Cina ya, pada dinasti Tang ya, 700 sebelum Masehi, yang dibudidayakan di daerah Sichuan ya, provinsi Hubei. Mayoritas dikonsumsi para biksu pada saat itu. Kenapa? Biksu itu tidak makan daging ya. Jadi kebiasaan makanan sehari-hari memakan itu yang dikonsumsi konjak tadi ya. Awalnya dulu sebagai makanan sampingan, kemudian selanjutnya seterusnya itu mulai dibuat makanan pokok di sana ya. Jadi perkembangan konjak tadi sudah mulai besar. Yang dibudidayakan itu di daerah lembah-lembah Sungai Yatse ya. Sungai Yatse itu mungkin di daerah dekat daerah Cina sana ya. Berkembang lama, kemudian diekspor ke Jepang ya, bersama pada waktu itu penyebaran agama Buddha di sana ya. Mulailah dikonsumsi dari kalangan para bangsawan dan para biksu. Jadi dikembangkan dari Cina, kemudian diekspor ke Jepang. Di sana dikembangkan, dikonsumsi pada orang-orang tertentu. Kalau di Jawa nengkrat ya. Jadi istilahnya para bangsawan ya, para biksu, para bangsawan yang semula itu makanan ringan jadi kebutuhan pokok, karena biksu tidak makan daging. Kemudian itu masuk istimewa itu. Jadi konjak luar biasa istimewa. Kemudian berjalannya waktu, mulai masyarakat umum mengkonsumsi sebagai makanan pokok lah, lewat Konyakusa ya. Konyakusa itu sebuah organisasi perdagangan yang pertama dan terbesar pada saat itu. Semakin tahun semakin populer hingga bisa didistribusikan di beberapa negara. Itu berupa kering ya, berupa kering. Jadi yang semula itu basah, kemudian ada pemikiran untuk mendistribusikan biar awet,
akhirnya dikeringkan dan bisa didistribusikan di beberapa negara dibuat tepung tadi. Ada 130 varietas ya yang tersebar di Asia Tenggara yang tadi sudah saya sebutkan ya, mulai dari Vietnam, Thailand, Myanmar, ya, Malaysia, Indonesia ya. Itu ada 130 varietas ya, itu varietas konjak. Dan yang paling menarik kawan, yang paling luar biasa, yang paling keren ya, itu adalah porang ya. Dari 130 varietas tadi, porang itu menduduki nomor 1 ya, dari kegunaan maupun manfaat ya toh. Glukomananya lebih tinggi dari ke-30 varietas tadi. Dan yang paling keren itu porang hanya tumbuh di Indonesia ya, dan memang asli tanaman Indonesia ya. Ya kalau kita telusuri sejarahnya porang itu dari mana ya, memang dari Indonesia ya, dari zaman dulu, zaman berabad-abad dulu, memang sebelum Masehi pun porang sudah ada ya. Porang sendiri mulai mulai laku ya, mulai dibudidayakan itu pada zaman Jepang dulu sudah ada ya, zaman kakek dulu sudah ada ya. Dan porang sendiri mulai laku itu sudah 50 tahun yang lalu sudah ada ya. Jadi luar biasa lama sebenarnya di Indonesia ya. Dengan semakin dunia mengenal porang ya, dengan mengenal porang, kemudian manfaatnya ya, sebagian besar adalah masalah utama adalah obesitas ya. Obesitas itu adalah kegemukan, dan itu menjadi masalah dunia ya. Dan itu bisa diatasi dengan adanya porang ya. Dengan adanya porang ini yang sangat luar biasa membantu, karena kalau itu dikonsumsi ya, intinya kenyang tapi tidak menimbulkan efek samping ya, artinya rendah glukosanya tidak ada ya. Logikanya kalau dimakan kenyang tapi tidak menimbulkan efek samping ya, itu makanan sehat ya. Dan ini sebuah makanan yang super elit sebenarnya ya, bisa dibuat apa saja ya. Nah, kalau kita bicara tentang produk turunannya, selain tepung juga beras ya, dan beras ini bisa nanti didistribusikan di semua negara ya. Itu yang sangat luar biasa, dan ini menjadi sumber pangan kawan, dan menjadi sumber pangan dunia ya. Jadi memang 85% itu masuknya di sektor makanan ya, yang 15% itu masuk di farmasi dan kosmetik ya. Itu hanya 15%, 10-15% ya. Yang sisanya itu, yang 85% itu adalah untuk makanan ya. Yang paling menarik ya, yang paling menarik di sini. Dan ini akan menjadi lumbung pangan dunia ya. Kedepannya kita mikir logikanya saja, semakin banyak penduduk ya, semakin banyak orang ya, ketergantungan akan cadangan makanan ini yang paling menentukan dalam sebuah kehidupan ya. Ini dimana harganya juga luar biasa bagus. Nanti petaninya juga bisa diharapkan bisa sukses ya, bisa mengenyam hasilnya dengan adanya komoditas ini, nanti bisa berkembang ya. Jadi bisa kita mensuplai, selain produk mensuplai kebutuhan dalam negeri, kita bisa mensuplai juga kebutuhan dunia ya. Sementara itu, dan kita akhiri kawan, dan tetap semangat untuk budidayakan ya, dan terus selalu kita belajar dan terus belajar ya, untuk belajar menanam, pola tanam, dan cara mulai pembibitan ya. Itu kita harus belajar. Mari kita belajar bersama, mari kita tumbuh bersama ya, mari kita berkembang bersama, dan mudah-mudahan ini akan mewujudkan Indonesia yang lebih
maju ya, akan mewujudkan Indonesia muncul petani-petani muda ya, petani-petani milenial yang akan menjadi menjadi cikal bakal ya. Ini untuk menumbuhkan kembali para petani ya, daerah negara kita ya, memang negara pertanian ya, negara yang kuat. Ya, demikian dari Madiun, saya Pak Edi Perang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.